Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mukhtar Yahya dengan nomor NPM 19 11 010 386. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pembuatan video dari mata pelajaran inovasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Komika Sare PDI. Yang pertama yaitu tugas individu. Soal yang pertama ialah 4 pilar belajar atau 4 pilar menurut pendidikan menurut UNESCO. Jadi yang pertama ialah ada learning to know, yang mana maksud pilar yang pertama itu ialah belajar untuk mengetahui atau belajar untuk mencari tahu. Nah jadi pilar yang pertama ini learning to know ini ialah yang paling dasar untuk mencari ilmu pengetahuan, yaitu yang paling dasar untuk para pendidik atau untuk para peserta didik dalam belajar, yaitu untuk memahami objek-objek real maupun objek-objek ide-ide abstrak yang ada di sekitar kita. Yang kedua ialah learning to do, yang mana pilar kedua ini yaitu belajar untuk melakukan sesuatu. Artinya yaitu seseorang menggunakan pengetahuan yang sudah ia cari atau yang sudah ia dapati untuk mendapatkan sesuatu secara umum. Nah, mendapatkan sesuatu secara umum yaitu pengertian belajar dengan tujuan ini di sekolah kejuruan, di mana mempersiapkan peserta didik untuk mendapat mengaplikasikan pengetahuannya itu di dunia kerja atau semisal di kampus perkuliahan. Semisal saya belajar di Universitas Negeri Lampung di jurusan PAI, yaitu bertujuan untuk bisa menjadi guru. Nah, contoh yang ketiga yaitu learning to live together, yang mana pilar yang ketiga ini yaitu belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain dalam kaitannya dengan kecakapan pada abad ke-21 ini. Belajar ini berkaitan dengan keterampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain sehingga dapat mencari target pribadi maupun target bersama atau kelompok umum maupun yang sifatnya universal bagi kesejahteraan sesama. Yang nomor 4 ada pilar learning to be, yang mana pilar keempat ini bisa berarti menggantung di akhir, artinya belajar untuk menjadi. Nah, maksudnya itu mengacu pada hakikat pendidikan, yaitu agar mengupayakan manusia menjadi seyogyanya atau sejatinya manusia. Nah, yang mana manusia memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Jadi learning to be ini menjadikan belajar atau pendidikan itu menjadikan sebagaimana manusia itu menjadi manusia sepenuhnya manusia gitu loh, yang mempunyai harkat dan martabat manusia, yang memiliki tujuan sebagai khalifah di muka bumi ini. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, dari keempat pilar tersebut alhamdulillah saya sudah dapat menerapkan keempatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pilar yang pertama ada learning to live, learning to know, yaitu menjadikan belajar untuk mengetahui, belajar untuk tahu. Learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu. Learning together, belajar untuk dapat hidup di sesama maupun di lingkungan. Dan learning to be untuk belajar untuk memahami konsep manusia itu sebagaimana hasilnya manusia itu apa. Alhamdulillah saya sudah pahami dan sudah saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ke soal yang nomor 3. Yang saya lakukan agar 4 pilar tersebut dapat dipenuhi. Yang pertama yaitu saya memiliki motivasi, di mana motivasi ini untuk keinginan untuk mencapai sesuatu yang saya inginkan. Apabila dalam diri saya itu memiliki minat untuk belajar, maka proses belajar itu akan mendapatkan hasil yang terbaik dalam proses belajar saya tersebut. Nah, jadi saya di sini untuk melakukan 4 pilar tersebut agar terpenuhi ialah yang pertama memiliki motivasi untuk belajar. Yang kedua, perhatian pada pelajaran. Nah, yang mana saya sini memusatkan perhatian pada pembelajaran itu agar proses
belajar mengajar saya atau agar proses belajar saya ini tidak akan mengalami hambatan maupun dari perhatian saya tuh terhadap kehidupan saya dalam proses belajar tersebut. Nah, yang ketiga itu saya menerima dan mengingat, yang mana saya sebagai peserta didik di sini khususnya dalam ataupun dalam perkuliahan ini, saya sebagai mahasiswa yaitu menerima pembelajaran dan menerima pembelajaran yang diberi oleh para dosen atau para guru di UIN, dan juga mengingatnya serta tadi serta 4 file tersebut saya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu ada reproduksi. Nah, yang saya lakukan ialah agar tidak hanya terus menerima dan mengingat informasi yang saya yang baru saja, tetapi harus menemukan kembali, saya di sini menemukan kembali apa yang pernah diterima, agar saya ini dapat melakukan reproduksi. Pendidik perlu menyajikan yang ajar yang mengesankan. Dan kelima adalah generalisasi. Nah, yang mana pada tahap ini saya mampu menerapkan hal yang telah dipelajari di tempat lain dan dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, maksudnya saya di sini semisal sudah dapat ilmu yang dapat dari dulu sekolah ataupun sekarang ini di perkuliahan, itu saya terapkan ke orang lain ataupun lingkungan sekitar. Semisal saya di sini sudah mengajar di TPA, situ sudah membantu mengajari anak-anak untuk membaca Iqra, itu kan saya dapatkan dulu juga di masa-masa sekolah ataupun di masa dalam pengajian dulu. Ya, mungkin itu yang dapat saya jawab, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri di Nasratul Mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.